kita mau berburu hak kekayaan intelektual alias HKI di Swalayan Tanjung Pinang. Nah, kok kali itu swalayan? Jangan salah, justru di sinilah kita bisa melihat langsung gimana pakai melindungi merek, desain, bahkan nama daerah. Nah benar, kalian pernah mikir nggak sih kalau ternyata barang-barang di Swalayan ini dilindungi oleh hukum loh? Yuk ikut kita lihat-lihat HKI di sekitar kita. Lagi asik-asik belanja, tiba-tiba terdengar lagu favorit kamu di swalayan. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, boleh apa enggak swalayan muter lagu-lagu kayak gini? Yap, lagu merupakan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lagu yang diputar di swalayan untuk tujuan usaha harus mendapatkan izin dari pemilik atau LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, misalnya nih, lagu yang sekarang lagi diputar, atau mungkin lagu Baskara, Raisa, lagu Blackpink, yang diputar di swalayan untuk menemani belanja Anda agar suasana menjadi nyaman, itu termasuk penggunaan komersial. Yang artinya, lagu tidak boleh diputar kalau tanpa izin. Nah, kalau tanpa izin gimana tuh? Nah, jadi kalau tanpa izin kita itu bisa terkena pelanggaran hak cipta, bahkan bisa kena tuntut loh. Makanya, tidak banyak toko-toko besar yang bekerja sama dengan LMK loh, kayak WAMI dan KCI, agar lebih aman dan legal. Jadi, lagu yang kita nikmati saat belanja itu udah melalui proses hukum loh. Nah, hak cipta bukan mengenai siapa pemilik lagu, tapi kita menghargai karya orang tersebut. Jadi, ayo kita mulai mengetahui HKI karena HKI berada di sekeliling kita. Nah, selanjutnya itu ada desain industri. Desain industri itu termasuk ke dalam bagian dari HKI loh. Nah, desain industri itu adalah tampilan luar dari suatu produk. Bisa dari bentuknya, garis-garis bulat-bulat ini, warnanya, juga tuh pola-polanya ini. Jadi setiap produk yang kita temui itu pasti punya desain industri yang berbeda kan. Itu tuh pasti punya ciri khas sendiri, punya tampilan visual sendiri yang menarik gitu. Nah, contohnya aja nih, kayak red clay mineral, itu tuh pasti bentuknya tuh khas banget kan. Nah, misalnya aja sirup Tropicana Slim ini, itu tuh mereka punya bentuk yang khas dan unik. Jadi ini itu kayak desain kayak gini tuh bisa didaftarkan di desain industri. Supaya apa? Supaya tidak ada orang lain yang meniru bentuk produk dari Tropicana Slim ini. Gitu. Sehingga ini tuh jadi punya ciri khas yang menarik dari suatu produk. Nah, jadi produk-produk ini itu dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang desain industri. Jadi dengan adanya perlindungan ini, orang-orang jadi nggak bisa sembarangan buat ngikutin bentuk desain industri ini, karena ya bisa kena pelanggaran hukum. Jadi pendaftaran desain industri ini tuh penting banget. Nah, coba teman-teman lihat. Sini ada Indomie. Nah, kalian sadar nggak sih kalau Indomie ini bukan cuma namanya, logonya, warnanya yang warna merah, hijau, kuning, ini tuh punya ciri khas tersendiri loh. Dan kerennya, hal ini tuh dilindungi lewat hukum yang namanya merek dagang terdaftar. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Jadi teman-teman, hukum bisa bantuin jagain merek kamu biar nggak sembarangan orang lain pakai.
Apa sih jadi teman-teman, bayangin kamu udah bangun usaha capek-capek dari nol, bangun branding, promosi, terus kamu udah bangun nih kepercayaan pelanggan, tiba-tiba ada orang yang main minum merek kamu, dia gampang terkenal, dia ikut terkenal nih, jadi rugi gak sih? Nah, coba nih bayangin, ada orang yang tiba-tiba dia mau bikin produk mie instan juga, tapi dengan nama Indomie. Terus warnanya, logonya, itu semuanya hampir mirip sama Indomie. Wah, itu bisa-bisa kalian tuh kena pelanggaran. Karena pemilik hak merek asli itu bisa menuntut kalian loh dengan minta ganti rugi, terus larangan jual beli. Lalu, kalian itu bisa-bisa kena pidana loh gara-gara misalnya ada kesengajaan dan punya niat jahat. Nah, jadi teman-teman, hal itu tadi diatur loh di dalam pasal 3 Undang-Undang. Jadi, kalau kalian megang suatu produk, kalian yakinilah kalau misalnya suatu produk ini yang kalian pegang adalah produk yang dilindungi oleh hukum. Tadi kan kita udah tuh ngeliat HKI di sekitar Swalayan. Nah, kalian penasaran gak sih kalau di sekitar bazar itu ada juga nggak ya HKI? Nah, di belakang kita nih ada bazar STQ khas 11. Yuk lihat-lihat. Aku ikut dong. Yuk. Yes. Selamat sore kakak. Selamat sore. Silakan lihat Kak, produk dari teman-teman UMKM binaan BI Kak ya, binaan BI. Ya. Bank Indonesia. Iya Bank Indonesia wilayah Tanjung Kepri. Ini ada produk-produknya nih Kak. Banyak ya Bu produk-produknya, ada yang Keripik ubi sambal ya. Iya. apakah di sini ada produk yang Ibu punya? Ada Kak. Oh, yang mana Bu? Ini kalau untuk produk ibu ada teh tarik matcha. Ini loh Kak. Ini Teh sudah tarik HKI. bayi muda. Iya, ini Oh, ini udah HKI. didaftarkan. Udah didaftarkan ke Dinas Pariwisata Provinsi. Bisa diceritakan sedikit kan tentang produk? Produk ini bermula tahun 2020. Pada saat kita COVID itu ya. Nah ini istilahnya apa ya? Idenya dari anak ibu. Gitu loh. Iya. Oh, jadi Ibu bagi anak, gimana anak Ibu ini Iya. punya ide buat Iya. jualan teh tarik, akhirnya Iya. Inilah jadi bentuk jadinya teh kemasan, tarik kemasan bayi botol. muda. Iya, benar. Ini udah didaftarkan ke Direktorat Sudah didaftarkan ke Dinas Pariwisata Provinsi. Alhamdulillah sudah HKI, sudah secara MD, sudah izin edar sudah ada juga. Legalitas sudah lengkap. selain ini Ibu punya produk lain lagi? Ada, ini ada produk. Ini produk teman-teman ya. Kalau ini nih, ini lagi proses HKI juga. Oh, ini Keripik ubi lagi sambal. proses HKI. Proses. Insya Allah bulan Oktober. Bulan Oktober keluar ini. Iya, tahun ini. Keripik ubi sambal. Ada lagi produk ibu yang lagi proses. Ini Oh, ini. kacang tojen. Kacang tojen juga lagi proses HKI. Makanya teman-teman, yuk mulai sadar dan daftarin produk merek kamu. Apalagi buat kamu yang punya UMKM atau jualan online. Karena merek bukan cuma soal nama, tapi juga soal nilai, kepercayaan, dan masa depan usaha kamu. Yuk